Selamat hari semua. Wah, senang sekali hari ini Laos Sharing boleh menemani teman-teman semua yang ada di rumah tentunya. Hari ini kita di acara yang super spesial. Teman-teman tahu acara apa? Betul sekali. Sumdevan Day. Wow, di Sumdevan Day kali ini Laos Sharing nggak sendirian. Tahu nggak siapa yang nemenin? Siapa ya? Yuk kita panggil sama-sama temannya Laos Sharing yang satu ini. Mungkin yang sudah lama gak kelihatan juga. Oke? Tapi teman ketiga ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Wow. Halo. Nah hari ini Laos Sharing gak sendirian. Ditemani sama Laos Patrin. Yes. Kita mau ngapain Laos Patrin hari ini? Kita mau ibadah dong Laos. Kita Sip. bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Eirin, Komisi Anak Eirin. Iya betul Iya. sekali. Kita sama-sama mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah di antaranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama sekali lagi kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan,
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidupan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Tolonglah Tuhan, berdaulatlah atas kehidupan kami. Kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Lause Ferik, Yes. aku mau cerita ini. Aduh, curhat. Cerita apa ini? Jadi Lause, aku tuh mengalami sukacita yang begitu melimpah ketika aku bertemu satu orang. Siapa tuh? Dia adalah juru selamat. Ketika aku bertemu dengan dia, sukacitaku begitu melimpah, benar-benar penuh Lause Ferik. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia sudah menyelamatkan aku, Wow. dia memberikan hidup bagi aku. Gak cuma buat aku loh, buat Lause Ferik dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Betul sekali. Oleh karena itu, hari ini mari kita bersuka cita. Kita nyanyikan pujian. Yes. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam, 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam, 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi Aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Semua goyang. Pam 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 pam. Gitu Lause. Mantap sekali ya. Kalau kita ada sukacita di dalam Tuhan, tentunya kita boleh menunjukkan sukacita kita. Iya dong, Ya kan? jelas. Kalau kita sudah menerima sukacita, kita harus menunjukkan sukacita kita. Betul. Oleh karena itu, kita ingin menunjukkan sukacita ini dan kita mau jadi terang. Nah, seperti tema Tema HUT kita. Sumde kita hari Tapi ini. Lause, kenapa ya
kita tuh harus jadi terang? Iya ya. Kenapa Kenapa kita ya? harus, padahal kan ya Lose, Mhm. di dunia ini kan ada banyak lampu, apalagi di kota, Hmm. ya kan? Banyak banget lampu yang menerangi dunia ini. Tapi kenapa kita harus jadi terang? Karena kata firman Tuhan, kata firman Kata Tuhan, firman Tuhan. kita itu harus jadi terang dan garam di dalam dunia ini. Oh, Di dalam dunia yang gelap kita harus jadi terang. Di dalam dunia yang sedang tawar ini kita harus jadi asin, jadi garam gitu loh Sobat Rin. iya, adik-adik, walaupun dunia ini dipenuhi dengan terang lampu, di kota-kota, di mana-mana ada lampu, tapi lampu itu tidak akan bertahan lama. Dia akan, ada waktunya dia akan mati gitu. Tetapi ada satu terang yang akan menerangi dunia ini. Terang itulah yang harus kita bawa. Siapakah dia loh, Seperik? Dialah Kristus Kristus Yesus. Yesus, juru selamat kita. Yes. Dialah yang akan menerangi dunia ini dengan kasih-Nya. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. The Lord is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and He light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He's the light, 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 light of the world, and it shine, shine, shine all over the world, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. Sekali lagi katakan. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and He light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He's the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. Yeah, he's the light of the world. One more time. He's the light, 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 light of the world, and it shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light, light. Come on. He is the world, and it shine, shine, shine over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Oke lah Sobat Rin, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Nah mungkin lo satu ini belum pernah di kelas Media TR nih. Tahu nggak siapa? Oh iya? Ada lo sebaru? Ada lo baru. Tapi pernah di kelas Pratama, tapi di Media TR masih belum pernah. Ini pertama kalinya. Siapa? Kenalan dong Lose, kayaknya aku belum tahu deh Lose. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke kalau gitu kita mau sama-sama melihat Lause Cika. Lose Cika. Halo, siapa di situ? Waduh, ini nggak kelihatan. Mana lampunya ya? Mana saklar lampunya? Sebentar ya, sebentar. Nah ini. Nah, baru kita kelihatan. Halo semuanya. Perkenalkan, Lause Cika di sini. Kalau tadi gelap, nggak
nggak kelihatan. Lalu Cika nggak bisa lihat anak-anak, adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik di rumah juga nggak bisa lihat Lalu Cika kan ya. Gelap-gelapan tadi kita. Tapi untungnya udah ada lampu. Kita sudah diterangi oleh lampu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang sudah boleh kumpulkan kami untuk boleh beribadah hari ini. Engkau yang juga akan menolong kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan yang tolong untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau hari ini katanya kita merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat semuanya. Selamat ulang tahun. Kita bersukacita karena Tuhan yang sudah boleh memimpin kita semua boleh berulang tahun. 1 tahun lagi Tuhan sudah boleh pimpin di dalam kehidupan kita tahun ini. Mari kita buka hari ini ayatnya terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Apa sih maksudnya adik-adik? Akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Apa sih maksudnya ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya hari ini. Akulah terang dunia. Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia, dunia yang gelap oleh karena dosa. Ada kegelapan di dalam dunia ini dan di dalam hati setiap kita manusia. Ada kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh apapun juga. Dunia ini gelap karena dosa. Dan dunia ini membutuhkan terang. Dan hanya Yesus yang bisa menerangi kegelapan dunia ini dan kegelapan hati kita yang gelap karena dosa. Kalau tadi ruangan Lause di sini gelap, terus masih bisa diterangi oleh lampu. Tapi kalau kegelapan dunia, kegelapan hati kita tidak dapat diterangi oleh sumber penerangan apapun. Tidak bisa oleh lampu, oleh bohlam, oleh matahari sekalipun, sumber penerang apapun, hanya Yesus yang bisa menerangi kegelapan dunia ini. Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia." Yesus adalah terang dunia dan dia satu-satunya yang dapat menerangi dunia yang gelap ini karena dosa. Dan juga dunia hati kita yang gelap karena dosa. Tidak ada satupun penerang lain yang bisa menerangi ini. Dunia ini gelap oleh karena dosa. Dan Yesus adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Ikut aku. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Nah adik-adik, Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan Yesus membawa terang bagi kita umat manusia. Di dalam terangnya kita bisa melihat diri sebagaimana kita adanya. Sebagai orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Tidak ada terang lain di mana kita bisa melihat kebenaran dan diselamatkan. Semua dosa dalam kehidupan kita, kesalahan kita, sampah-sampah hidup kita, di dalam terangnya, terang Yesus, semua kelihatan. Nah adik-adik, sadarkah setiap kita bahwa kita adalah manusia berdosa dan kita ada di dalam kegelapan? Tetapi syukur kepada Tuhan, Yohanes 12 ayat 36 berkata demikian, "Percayalah kepada terang itu,
selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, adik-adik, setelah kita menyadari bahwa kita ada di dalam kegelapan dosa, dunia kita gelap, dan tidak ada terang satupun yang bisa menerangi dunia kita yang gelap ini, kita yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita mau percaya kepada Dia, mengikut Dia, mengikut Yesus yang adalah terang yang sejati, yang kepadanya kita tidak akan berjalan seperti orang buta di dalam kegelapan. Kita tidak akan tersandung lagi di dalam kegelapan. Siapa sih yang suka pada kegelapan? Siapa yang suka makan di dalam kegelapan? Gak bisa kelihatan makanannya. Siapa yang suka belajar di dalam kegelapan? Walaupun sekarang online ya, kita belajar semua pakai komputer. Tapi kalau nggak ada cahaya waktu kita belajar pakai komputer, itu juga akan membuat mata kita rusak. Siapa sih ibu-ibu yang suka dandan tapi nggak pakai penerangan, nggak pakai lampu, nggak pakai cahaya? Gimana caranya bikin gambar alis ataupun lipstik kalau nggak ada terang, nggak ada cahaya? Wah, bisa pelepetan kemana-mana. Jadi ketika kita mengikuti Yesus yang adalah terang yang sejati, kita tidak akan berjalan seperti orang buta yang bisa tersandung-sandung. Dia akan menerangi jalan kita, menuntun hidup kita, dan membuat kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Make Jesus mine. Ikut Dia terus-menerus dalam kehidupan kita. Yesus adalah terang dunia. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Yang pertama, karena Dia adalah terang itu sendiri yang akan memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Dan yang kedua, Dia akan menunjukkan jalan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam terang itu. Yesus adalah terang dunia. Seperti terang yang bersinar di tempat yang gelap, Dia akan menunjukkan semua yang jelek, sampah dalam kehidupan kita. Tetapi tidak hanya sampah, tidak hanya yang jelek yang Dia akan perlihatkan. Dia juga akan menunjukkan semua yang baik dengan segala keindahannya. Di dalam terang kita bisa melihat bunga yang cantik. Kita bisa melihat burung, kita bisa melihat yang lain, yang baik dengan segala keindahannya. Nah, adik-adik, jika kita berjalan dalam terangnya, kita akan menjadi anak-anak terang yang menyingkapkan kebenaran dan mengarahkan orang kepada Kristus. Yesus yang terlebih dahulu menerangi hidup kita yang gelap akan memampukan kita menjadi anak-anak yang bersinar, menjadi anak-anak terang yang bersinar baginya. Nah, bagaimana caranya? Saya sebagai anak terang bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus yang adalah terang dunia. Yang pasti harus kita lakukan adalah kita hidup dengan benar. Kita bersinar di tempat yang gelap. Kita bisa jadi contoh di sekolah. Tidak nyontek ya. Walaupun dalam masa home based learning ini kita semua pasti belajar semua dari rumah online. Nggak ada yang tahu Lause, nggak ada yang tahu kalau saya itu bisa buka buku ataupun nyontek. Karena kan gurunya di sana, saya di sini belajar dari rumah. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita menjadi contoh bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang gelap karena kita adalah anak yang terang. Tidak nyontek, walaupun sebenarnya kita bisa, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Lalu kita juga jadi contoh di rumah, nggak marah-marah terus di rumah. Memang semua bosen di rumah, semuanya bete di rumah, nggak bisa kemana-mana. Tetapi jangan marah-marah di rumah. Kita tetap kooperatif dengan orang rumah. Kita pikirkan bagaimana mama yang sudah mempersiapkan, papa yang tetap bekerja di luar rumah, menjaga merawat hidup kita, keperluan kita semua dipenuhi. Kita kooperatif dengan mereka, bahkan membantu mereka di rumah. Lalu jadi contoh juga di gereja. Walaupun kita ibadah online saat ini, kita tidak bertemu di gereja, tapi kita tetap beribadah setiap minggu. Anak-anak yang kelas besar bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang kecil, memberikan contoh teladan bagi mereka yang kecil bahwa kalian juga tetap beribadah walaupun dari rumah, beribadah dengan setia setiap minggunya.
Nah, itu yang bisa kita lakukan. Adik-adik, implikasi dari Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang yang sejati, yang bersinar dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Dan kita mau mengikut dia terus-menerus, dan kita mau menjadi terang kecil yang menunjukkan jalan bagaimana seharusnya orang lain juga boleh mengenal sang terang yang sejati itu. Nah, hari ini kita ulang tahun kan ya, perayaan ulang tahun kan ya. Setiap perayaan ulang tahun pasti ada lilin yang ditiup. Betul? Biasanya wah habis nyanyi kue happy birthday to you, terus udah gitu tiup lilinnya, terus ditiup lilinnya. Nah, kalau tahun ini bagaimana kalau kita bukan jadi lilin yang ditiup, melainkan lilin yang dinyalakan. Dinyalakan, mengapa dinyalakan? Supaya terang yang kita punya, Yesus yang adalah terang dunia yang sudah menerangi hidup kita yang gelap terlebih dahulu, bisa dilihat dari manapun juga. Yesus yang sudah menjadi terang dalam kehidupan kita, yang sudah menerangi hidup kita, terang kita pun bisa dilihat dari manapun juga. Kita mau menjadi terang Kristus yang menyinari hidup mereka yang masih di dalam kegelapan. Bagaimana kalau kita tetap menjadi lilin yang menyala, yang menyatakan akan adanya terang yang terlebih dahulu sudah datang ke dunia, menerangi dunia yang gelap. Terang yang sudah masuk ke dalam hidup kita, menerangi hidup kita yang gelap. Dan sekarang kita mau menjadi terang kecil yang juga memancarkan terang Kristus itu, terang Yesus yang adalah terang dunia itu kepada orang-orang sekitar yang belum mengenal terang itu. Mau adik-adik? Selamat ulang tahun. Tetap nyalakan terang yang sudah adik-adik punya, terang Yesus. Tetap mengikut dia di dalam keseharian kita, tetap menyala, jangan sembunyikan terang kalian, karena terang akan terlihat dari manapun juga, baik di dalam kondisi kita menyala seperti ini, maupun di dalam kegelapan. Apalagi di dalam kegelapan, terang itu akan lebih menyala di dalam kegelapan, dan kita membawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal Yesus yang adalah terang dunia itu. Selamat ulang tahun, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan tahun yang baru di dalam kehidupan kami untuk boleh menjadi lilin yang menyala, memancarkan terang Kristus yang sudah terlebih dahulu menyala di dalam kehidupan kami. Sudah terlebih dahulu melenyapkan segala dosa-dosa, kesalahan kami, sampah hidup kami. Telah terlebih dahulu menunjukkan jalan keselamatan bagi kami. Kami mau menjadi terang Kristus yang juga memancarkan terang untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang adalah terang dunia. Supaya mereka yang hidupnya di dalam gelap juga boleh diterangi oleh kegelapan yang sejati, yang hanya Engkau bisa memenuhinya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang bersinar di kegelapan, yang bersinar dimanapun juga, yang bersinar bagi Engkau. Kami tidak menutup-nutupi terang kami, karena kami sungguh mau membawa orang-orang kepada Engkau yang adalah terang sejati. Terang dunia yang sudah datang menerangi hidup setiap orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Loseverik, Yes. itu dia tadi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Jadi, kita ini sebenarnya siapa sih, Lose? Respon kita apa sih sebenarnya? Iya. Ya, nih, Apa? respon kita Oh ini ya, apa respon kita ya? respon kita apa sih? Setelah kita mau mendengarkan firman, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ayo. Kristus Kalau sudah Lase Patrin membawa. apa nih? Hah? Kalau Lase Patrin apa? Kalau aku, Kristus kan sudah membawa terang bagi dunia ini. Yes. Dan aku adalah muridnya, maka aku harus membawa terang juga bagi dunia ini. Nah, aku akan mulai dari gereja, karena aku pelayanan di gereja. Jadi aku akan mulai menjadi terang di gereja. Oke. Kalau lo Severik? Kalau Lase Ferry, sama sih ya. Kalau tadi seperti ceritain tadi itu berarti kan kita harus jadi anak-anak terang tentunya.
Nah oleh karena itu Lucifer juga pengen jadi anak-anak terang di tempat kerja, Tempat kerja. di rumah, Di rumah. yes, dan juga di gereja juga ketika pelayanan. Iya, di mana-mana kita harus jadi terang ya Los Betul, ya. termasuk teman-teman juga yang ada di rumah. Teman-teman di rumah juga harus jadi terang, ya, harus jadi terang dimanapun kalian berada. Meskipun sekolahnya masih online, juga tetap harus jadi terang. Sekolahnya harus tetap serius jadi terangnya, jadi nggak bermain, ya. Betul. Apalagi yang ibadah, ya. Kalau ibadah kan nggak ada yang kelihatan nih. Kalau kita mau sambil main, ya nggak ada yang tahu. Nah, kita harus jadi terang, jadi contoh kalau kita di rumah ibadah. Contoh Serius. bagi mama papa ya Los. Betul, bagi saudara juga punya koko iya. cece, mungkin adik, titi, meme. Nah, harus selalu jadi terang. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Dan jangan lupa, bejana untuk Tuhannya. Oke? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya Lasa. Aku anak Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ayo, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Senang sekali ya kalau kita jadi anak-anak terang, dimanapun kita berada, kita selalu jadi terang, lah Sepatrin. Nah, jadi anak-anak yang di rumah, jangan lupa ya, bejana untuk Tuhannya, ya. Dan jangan lupa, minggu depan kita masih bisa melanjutkan ibadah kita di serial yang baru tentunya. Wow. Apa itu? Apa ya Ingin Lasa? tahu kan? Tunggu tanggal mainnya minggu depan. Oke Lasa. Ya, oke. Tidak terasa seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai nih. Kita berdoa sekali lagi, minta Lasa Patrin ya, minta doa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan buat komisi sekolah minggu Eren yang ada di gereja kami. Terima kasih karena melalui komisi sekolah minggu ini kami bisa bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh mengenal firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah juru selamat yang membawa terang bagi dunia ini. Dan kami anak-anak-Mu pun juga memiliki tugas untuk membawa terang kemanapun kami pergi. Baik itu kami di rumah, ketika kami sekolah maupun ketika kami ibadah. Dimanapun ya Tuhan, ingatkan kami untuk selalu membawa terang-Mu. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan untuk komisi sekolah minggu Erene. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke guys, sampai ketemu di lain kesempatan lagi. See you and bye-bye.